Oke teman, jadi kita mulai dari yang pertama teman-teman ya. Untuk update mengenai pencairan bantuan PKH BPNT teman-teman, ini sampai dengan hari ini pun itu masih ada pencairan bantuan PKH dan juga BPNT. Khususnya bahwa kantor Sri Mulyani telah cairkan 19,74 triliun untuk bansos PKH teman-teman. Jadi buat semua, itu sih agenda untuk Kemensos di minggu ketiga nanti. Semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bagi mengenai bantuan PKH PNT teman sampai dengan hari ini dan juga untuk besok tanggal 12 dan juga 13 Oktober 2023. Bagaimanakah update-nya? Apakah sudah pencairan lagi baik melalui PT Pos dan juga Bank KKS? Kemudian juga untuk update pencairan PKH tahap 4 dan juga BPNT tahap 5 teman. Dan juga ada kabar baik juga dari Kemenku mengenai bantuan PKH. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir, jangan di skip biar gagal paham. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan input terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian dengan hari ini? Apakah sudah ada yang cair lagi untuk periode Juli Agustus yang kemarin belum cair? Ataukah juga tetap banyak yang belum cair? Jadi please infonya juga di kolom komentar teman-teman. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi saya sudah balik ke Denpasar, jadi sudah bisa lagi buat konten di studio teman-teman. Jadi sorry banget kemarin nggak bisa optimal juga balas komen karena emang sibuk banget di kampung, ada upacara adat teman-teman. Jadi baru tadi siang saya balik istirahat dan sore ini saya baru bisa take video lagi untuk update bantuan ke teman-teman semua. Karena pun kemarin pun belum ada bantuan yang signifikan, jadi saya nggak perlu dulu. Jadi ketimbang saya buat konten yang itu-itu aja, mending saya buat sekarang teman-teman setelah ada kabar baik lagi juga kabar terbaru mengenai pencairan bantuan seperti itu. Oke teman, jadi kita mulai dari yang pertama teman-teman ya. Untuk update mengenai pencairan bantuan PKH BPNT teman-teman, ini sampai dengan hari ini pun itu masih ada pencairan bantuan PKH dan juga BPNT. Khususnya untuk PKH temannya ini pun juga beberapa menginfokan pencairan berlangsung teman-teman. Ini adalah indikasi dari data teman-teman yang baru turun SP2D tahap 3 termin 10 kemarin teman-teman. Jadi memang minggu ini masih fokus untuk pencairan bantuan PKH BPNT untuk alokasi Juli Agustus yang ternyata belum rampung 100% teman-teman. Jadi sambil ini menunggu, Kemensos juga masih mempersiapkan data untuk verifikasi dan juga validasi untuk pencairan di tahap selanjutnya, khususnya untuk PKH tahap 4 alokasi September-Oktober dan juga BPNT tahap 5 alokasi sama September-Oktober teman-teman, seperti itu. Nah, dan yang benar ya, ini diinfokan teman-teman di sebuah berita bahwa kantor Sri Mulyani telah cairkan 19,74 triliun untuk bansos PKH teman-teman. Ini pun juga infonya baru per tanggal 12 Oktober kemarin. Jadi diinfokan di sini ya bahwa bantuan pemerintah PKH ini dari Kemenku sudah menurunkan total 19,70 triliun per tanggal 6 Oktober kemarin teman-teman. Ini pun juga untuk 9,88 juta keluarga penerima manfaat KPM. Jadi ini adalah bantuan yang dicairkan untuk periode kemarin Juli Agustus untuk KKS dan juga Juli Agustus September untuk yang lewat PT Pos dengan total 19,74 triliun. Dan total penerima teman itu sekitar 9,88 juta keluarga penerima manfaat. Jadi bisa kita pastikan ini harusnya sudah clear untuk pengeluaran dananya dari Kemenku ke Kemensos dan tinggal menunggu proses distribusi transfer ke rekening KPM dan harusnya sudah akan tuntas dan tidak ada lagi untuk pencairan susulan teman karena sudah terlambat banget dan sudah melewati batas yang biasanya itu telat sebulan, ini telat sampai dengan hampir 2 bulan teman seperti itu. Jadi buat teman-teman semua mohon bersabar teman-teman, sedikit lagi harusnya jika ini sudah selesai di minggu ini, itu minggu depan sudah bisa mulai ada proses dan juga progres. Jadi agenda Kemensos di minggu ketiga, keempat, dan juga kelima teman-teman. Jadi minggu ketiga nanti
mulai tanggal 16 ini direncanakan akan masih ada proses verifikasi dan juga jika emang sudah memungkinkan untuk perubahan periode dari Juli Agustus ke September Oktober. Walaupun di beberapa sosial media kayak Facebook ada menginfokan sudah berubah menjadi periode September Oktober, tapi kita cek pun itu masih belum teman-teman. Masih stay di Juli Agustus untuk KKS, lalu untuk yang PT Pos itu di Juli September. Jadi belum ada perubahan sampai dengan video ini dibuat. Semoga saja di minggu ini paling nggak ada perubahan atau nggak di minggu depan awal teman-teman di hari Senin atau Selasa biar kita bisa melihat pergerakannya. Jadi setelah berubah periode ke September Oktober nanti kita tinggal nunggu beberapa saat untuk cek rekening, verifikasi rekening, lalu ke SPM, kemudian SP2D, baru nanti top up dan bisa kita nikmati untuk bantuannya teman seperti itu. Jadi buat teman semua, kalian juga yang sudah tahu mengenai aturan baru Kemensos yang sekarang makin diperketat ya. Jadi ada golongan-golongan yang berhak dapat dan juga ada golongan-golongan yang tidak berhak dapat dengan aturan diperketat. Terutama yang paling baru adalah dengan adanya aturan jika ada anggota keluarga KPM ataupun juga kepala keluarga di KPM itu terdata di BPJS Kerjaan dan memiliki gaji di atas UMK, UMP, UMR, ini dipastikan bantuannya akan hangus atau dicabut teman-teman. Jadi sebelumnya ini tidak berlaku, tapi kalau sekarang ini berlaku, jadi juga banyak teman-teman yang akhirnya bantuannya dicabut karena dianggap melanggar dari aturan-aturan baru. Dimana juga adanya ASN yang ternyata dapat bansos, ini pun juga sudah dicabut, sehingga ada 2,2 juta KPM yang sebelumnya bantuan ini dicabut kepesertaannya karena dianggap sudah tidak sesuai dan juga sudah dianggap tidak membutuhkan bantuan ini lagi teman-teman seperti itu. Jadi nanti juga akan ada peluang untuk KPM baru bisa dapat bantuan ini. Saya pikir bantuan yang sekarang September ini akan lebih cepat karena kemarin sudah perombakan habis-habisan di sebelum periode Juli Agustus, tapi ternyata tetap perlu waktu teman-teman. Dan juga pun pencairan yang Juli Agustus pun saya bilang ini juga sangat lambat ya saya bilang ya. Jadi masih banyak juga yang belum dicairkan sampai dengan termin 10 baru turun minggu kemarin. Jadi ini memang kayaknya adanya usulan baru, data baru yang kena baru verifikasi dan layak dan baru diproses transfer teman-teman seperti itu. Jadi buat semua, itu sih agenda untuk Kemensos di minggu ketiga nanti. Kemudian masih verifikasi validasi dan juga mudah-mudahan sudah berubah periodenya. Jadi di minggu depan proses verifikasi sampai dengan mungkin SPM dan awal minggu keempat sudah SP2D. Jadi di minggu keempat setelah tanggal 23 ini sudah mulai ada pencairan dan tetap dengan skema sama yaitu bertahap, per termin dan per gelombang. Jadi tidak akan cair semuanya sekaligus dalam satu waktu teman-teman karena mengikuti data SP2D dan bank-banknya kita lihat bank-bank bulan cair lalu juga wilayahnya ada wilayah 1, 2, 3. Biasanya wilayah 2 dulu, baru wilayah 3 dan terakhir wilayah 1 teman-teman. Tapi nanti karena emang Kemensos itu tidak bisa prediksi, kadang mereka tuh ya tidak selalu sesuai dengan skema-skema sebelumnya. Dan juga pun kalau kita lihat kemarin pun itu ada percepatan di Sumatera Selatan, tapi sekarang kayaknya nggak ada lagi dan akan mengikuti jadi jadwal yang dikeluarkan oleh Kemensos teman-teman seperti itu. Jadi buat teman-teman sih udah mengenai pencarian bantuan Kemensos teman-teman BPKBNT, bantuan beras masih berlanjut, bahkan sudah ada yang dapat sampai 20 kilo bulan ini ya, karena sudah ada yang cair 2 kali, bahkan 2 sekaligus. Lalu juga untuk bantuan atensi pun itu juga sudah berlangsung untuk dapat bantuannya untuk anak yatim, anak piatu juga yatim piatu dengan nominal Rp6.000 untuk 3 bulan teman-teman. Dan juga info untuk program prakerja teman gelombang 62 sudah dibuka kemarin. Jadi teman-teman yang KPM PKH yang belum pernah gabung prakerja, kalian bisa daftar account, buat account prakerja di www.prakerja.id, nanti buat account dan klik gabung gelombang, dan juga setelah gabung kalian nanti tinggal menunggu pengumuman. Jika lolos, kalian akan dapetin saldo pelatihan 3,5 juta untuk beli kelas, kalian beli kelas, selesaikan kelasnya, dan nanti akan dapat insentif pasca pelatihan Rp6.000 dan juga akan dapat insentif survei setelah kalian survei di prakerja. Total uang tunainya Rp7.000 dan 3,5 juta saldo pelatihan untuk bisa kalian beli pelatihan teman. Dan juga mereka pun juga punya program dari pelatihan pun untuk dapat uang tambahan sampai dengan Rp7.000. Jadi kalau di total uang tunai dari prakerja semuanya bisa dapetin 1,4 juta teman-teman seperti itu ya. Jadi memang sekian sih untuk mengenai bantuan pemerintah hari ini, semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka please kan like, comment dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.